Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mas broku semuanya, teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemudian juga mudah-mudahan di channel ini selalu bisa memberikan informasi yang bermanfaat di seputaran peternakan ayam kampung. Bagi teman-teman yang baru pemula, tetap semangat, tetap fokus. Kemudian juga mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dalam mencari rezeki bro. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin itu ada yang bertanya mengenai masalah kandang, bang, bagusnya ayam pembesaran itu di kandang box atau di kandang postal atau diumbar. Jadi bagusnya yang mana bang? Nah, sekarang kita akan coba untuk sharing, kita akan coba untuk berdiskusi mengenai pertanyaan ini, karena saya pikir ini juga lumayan bagus mengenai pertanyaan ini. Jadi sebisa mungkin akan saya jelaskan mengenai sistem ini bro, mengenai pembesaran ayam kampung ini bagusnya yang mana. Sebenarnya pada intinya kedua sistem ini sama-sama bagus bro. Apakah itu diumbar atau di kandang bokan seperti yang ada di sana, itu nggak masalah sebenarnya bro. Semuanya bisa saja untuk beternak ayam kampung, karena kita mengetahui bahwa daya tahan ayam kampung ini sangat kuat dan kemudian tidak mudah terkena penyakit. Yang penting dari kita itu sebagai peternaknya itu memperhatikan terus, kemudian juga selalu memberikan jamu-jamuan kepada ayam-ayam kita. Itu bertujuan untuk menghindarkan mereka dari segala macam virus yang akan menyerang mereka. Dengan adanya jamu-jamuan itu membuat daya tahan tubuh mereka itu menjadi lebih kuat. Oke mas bro semuanya. Nah, ini cuaca agak sedikit mendung, habis hujan bro, jadi agak sedikit dingin. Ayam-ayam kita ini pada mengais-ngais. Ini sengaja saya lepaskan. Sore biasanya saya masukkan lagi dan kita kasih pakan normal seperti biasa dengan umpan pur dan kita campur dengan bekatul bro. Nah, sekarang akan kita coba bahas mengenai kedua kandang ini bagusnya yang mana, apakah diumbar atau dengan kandang bokan. Nah, sebenarnya untuk teman-teman semuanya kedua ini bagus saja. Kalau kandang umbaran itu untuk masalah ayamnya, ayam itu akan dilepas secara bebas seperti ini, tapi kita tidak bisa hanya melepas liarkan saja tanpa kita memperhatikan nutrisi pakan yang kita berikan kepada mereka. Itu tetap harus, karena dengan sistem umbaran seperti ini kan mereka juga butuh makan, butuh nutrisi agar postur dan bobot yang kita inginkan bisa tercapai dengan target yang kita inginkan. Itu misalnya kita panen di 3 bulan, itu bisa kita panen di 3 bulan tersebut bro. Jadi sebenarnya kalau untuk kandang umbaran seperti ini, diumbar seperti ini ayam-ayam kampungnya, itu secara pertumbuhan ayamnya itu agak sedikit terhambat. Ini menurut saya ya. Yang awalnya kita mau panennya misalnya lah dikatakan 3 bulan, dia bisa saja itu panennya 3 bulan setengah. Karena memang ayam ketika diumbar seperti ini, mereka itu kan lepas liar bro. Dalam artian banyak ruang gerak yang mereka lakukan untuk beraktivitas. Dan keuntungannya adalah daging mereka akan lebih padat dan tidak begitu banyak lemak. Karena tadi itu yang kita sebutkan tadi bro, karena aktivitas mereka itu kan ruang geraknya itu terbuka lebar. Jadi mereka lari sana, lari sini, kait sana, kait sini. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk ayam yang diumbar seperti ini, apakah menggunakan kandang postal ataupun diumbar di belakang rumah tanpa ada pagar atau segala macam, pokoknya terserah. Yang jelasnya diumbar, kotoran yang mereka keluarkan, kohe yang mereka keluarkan itu akan mudah terurai oleh tanah sehingga tidak menyebabkan amoniak yang ada di kandang mereka bro. Jadi aman. Dan kemudian juga yang ketiga, daya tahan tubuh mereka akan menjadi lebih kuat lagi dibandingkan dengan ayam yang ada di bokan bro. Karena mereka ini kan sudah terbiasa di tanah bro dengan cuaca. Nah, contohnya seperti ini hujan, mereka sudah dibiasakan dengan hujan-hujanan. Jadi seperti itu. Jadi akan terbiasa, daya tahan tubuhnya akan lebih kuat. Nah, itu dari segi kandang umbaran. Kemudian kalau kandang bokan seperti yang di sana bro, kandang bokan seperti yang di sana, itu secara panennya akan lebih cepat. Karena begini bro, pakan yang kita berikan itu akan terserap oleh tubuh mereka, akan tetapi itu akan menjadi banyak lemak pada tubuh mereka. Akhirnya mereka cepat besar, bobotnya cepat tercapai. Itulah yang menyebabkan kandang box seperti ini sebenarnya juga lumayan bagus untuk pembesaran apabila kita ingin mengejar target bro. Nah, kemudian yang kedua, untuk kandang indukan seperti ini, pemberian pakannya itu kita harus selalu nonstop.
Dalam artian tidak boleh telat kita kasih pakan. Kalau kita telat mengasih pakan, otomatis ayam-ayam ini akan menimbulkan sifat kanibalnya, dan itu juga akan berbahaya terhadap ayam-ayam kita, bro. Kemudian yang ketiga, itu kalau kandang bokan seperti ini, amoniak biasanya mudah terserang, mudah terserang, salah bro. Mudah naik karena begini, bro. Oke, sekarang kita jelaskan, kita akan mendekat ke kandang bokan kita. Kenapa saya bilang itu mudah naik? Kalau kandangnya 2 tingkat seperti ini harus rutin kita bersihkan, bro. Kohe yang ada di bawah ini harus rutin kita bersihkan karena dia menumpuk, tidak ada yang mengais-ngais, tidak menyakar, dan mereka tidak akan terurai. Akhirnya ini bisa menyebabkan amoniak dan rentan terhadap ayam kita untuk terkena virus, bro. Sama juga seperti yang di bawah, bro. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya sama-sama bagus saja, sama-sama bagus. Yang penting teman-teman itu maunya sistem seperti apa. Kalau kandangan box seperti ini, perhatikan pakannya, bro. Itu yang harus kita ingatkan. Pakannya harus diperhatikan terus-menerus, jangan sampai kita lengah. Kalau ada gejala sedikit saja harus cepat ditangani, jangan dibiarkan secara berlarut-larut. Nanti berakibat fatal kepada ayam-ayam kita, bro. Yang tadinya kita mau untung malahan jadi buntung. Nah, jadi seperti itu. Nah, intinya untuk teman-teman semua, kandang itu memang menjadi prioritas utama dalam beternak ayam kampung. Yang penting mereka itu bisa berteduh, bisa kebersihannya tetap terjaga, walaupun kandang seadanya, kandang sederhana. Yang penting kebersihan tetap terjaga, itu aja sebenarnya. Dan pada intinya di umbar atau di box itu sama saja. Itu tergantung dari peternaknya masing-masing. Akan tetapi ya itu tadi, yang penting dalam pemeliharaan ayam itu pakan yang harus kita perhatikan. Pakannya, bro, karena nutrisi harus kita perhatikan. Kalau kita mau cepat panen, nutrisi harus kita perhatikan. Kalau kalorinya juga harus kita perhatikan. Kemudian kesehatan ayam juga harus kita perhatikan. Makanya saya selalu bilang pada teman-teman itu bahwa ketika kita beternak ayam kampung, kita kan memberi pakan itu kan di waktu sore dengan pagi, bro. Jangan hanya sekedar memberikan pakan. Jadi kita kasih pakan, mereka selesai, ganti air minum selesai, udah kita tinggalkan kandang tanpa kita kontrol lagi, bro. Paling tidak luangkanlah waktu itu setengah jam, 30 menit atau 15 menit untuk mengontrol ayam-ayam kita, bro. Apakah ada terindikasi sakit atau enggak. Kemudian kalau misalnya sakit harus penanganan seperti apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi berinteraksi dengan ayam-ayam kita, bro. Karena mereka ini juga akan paham, bro. Juga akan paham dengan diri kita, bro. Contohnya ya, contoh kecilnya. Siapa orang yang sering memberikan pakan di kandang itu, maka itulah yang selalu dikejar oleh mereka, bro. Karena dia sudah tahu bahwa itulah tuannya, bro. Itulah peternak yang memberikan mereka pakan terus, jadi mereka kejar. Jadi memang ada kontak batin di sini, bro. Maka dari itu, dalam peternak ini paling tidak luangkanlah waktu sebentar untuk mengontrol ayam-ayam kita, bagaimana perkembangannya bagus atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, mengenai kandang 2 tadi terserah teman-teman semuanya enaknya seperti apa. Yang jelasnya kedua sistem kandang ini, pembesaran di 2 sistem kandang ini, kandang bokan atau kandang umbaran, sama-sama baik. Yang penting perawatan dari teman-teman itu sendiri. Yang penting dari peternaknya itu sendiri, bro, yang selalu memperhatikan. Jadi silakan saja. Makanya saya itu paling nggak senang, paling nggak suka, bro, ketika ada misalnya ya, ada orang jalan-jalan ke kandang kita, melihat kandang kita seperti ini, terus menjelekin, oh nggak bisa kandang seperti ini segala macam. Ya begini ya, bukan dalam artian kita tidak mau menerima masukan seperti apa, enggak, bro. Tapi jangan menilai kandangnya, bagus. Ini masukan ya kita terima sih, nggak masalah. Tapi saya itu paling nggak senang karena begini, prinsipnya dalam dunia ternak itu sebenarnya masing-masing peternak itu memiliki trik dan cara tersendiri, bro, dalam membesarkan ayam mereka. Yang penting satu, kebersihan kandang harus kita jaga. 1. 2, itu adalah kesehatan ayam selalu kita perhatikan. Yang ketiga adalah manajemen kandang yang harus selalu kita pegang. Karena dengan manajemen itu akan bisa membuat diri kita menjadi maju untuk kedepannya dalam dunia peternakan. Jadi seperti itu ya, mas broku semuanya. Baiklah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-temanku semuanya. Di seputar peternak ayam kampung ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Tetap semangat, mudah-mudahan kita sama-sama sukses. Ini karena dingin, bro. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses dalam dunia ternak. Jangan menyerah, tidak lupa harus selalu berdoa, mas broku semuanya. Oke, kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Inilah kata-kata manis dari mulut saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, kandang peternak gokil, mas broku semuanya.